Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Di video kali ini, saya ingin berbagi tutorial ataupun panduan singkat. Kali ini bagaimana cara menggunakan dan cara menginstal program perekam layar di laptop ataupun di PC pada program Windows 10. Ya, jadi pada kesempatan kali ini udah banyak banget ya yang request sama saya, dan sudah banyak juga yang bertanya gitu sama saya melalui Japri ataupun melalui kolom komentar YouTube ya. Nah, sebenarnya saya itu menggunakan program perekam layar apa sih gitu ya untuk membuat tutorial di laptop ataupun di PC gitu ya pada channel YouTube Dunia Netra. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya mau sharing aja nih sama kalian gitu ya. Nah, sebenarnya di sini saya menggunakan dua program perekam layar ya, tapi nggak saya gunakan sekaligus dua-duanya gitu ya, tapi ya salah satunya gitu. Kalau lagi pengen aplikasi yang satunya ya pakai yang satunya, kalau pengen yang satunya lagi yang satunya lagi gitu kan. Nah, jadi di sini saya menggunakan dua program perekam layar. Nanti di sini akan saya bahas semua gitu ya, bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana cara penginstalannya. Oke, nah mungkin di sini buat kalian yang mau tahu dan penasaran, pokoknya tonton terus ya videonya sampai habis agar kalian nantinya tidak gagal paham ketika kalian menggunakan kedua program perekam layar ini ya. Oke, nah jadi untuk yang pertama di sini saya ingin membahas terlebih dahulu adalah program perekam layar Bandicam. Ya. Nah, program perekam layar Bandicam aksesnya sih gitu ya. Nah, sebenarnya program perekam layar ini itu tidak akses banget gitu ya. Ya kurang lebih 90%-an lah ya gitu. Nah, karena untuk penginstalan awal itu kita bisa gitu ya lakukan sendiri untuk menginstalnya. Tapi di dalam pengaturannya itu yang tidak aksesibel dengan screen reader atau pembaca layar ya. Nah, jadi pertama kali saya menggunakan program Bandicam ini itu ya, saya harus butuh bantuan orang awas. Untuk apa? Jadi untuk mengatur mikrofonnya gitu, karena yang hanya terdengar itu hanyalah, atau yang terekam gitu hanya screen readernya saja atau pembaca layarnya saja. Jadi suara kitanya ini yang kita sedang bicara itu tidak terdengar gitu ya, atau tidak terekam ya, lebih tepatnya tidak terekam oleh program si Bandicam tersebut ya. Nah, karena ada pengaturannya gitu di dalam program Bandicam-nya, dan itu tidak aksesibel, tidak sangat aksesibel gitu ya. Jadi kita harus butuh bantuan orang awas atau orang melek gitu untuk mengatur pertama kali. Nah gitu ya. Nah jadi kebetulan gitu ya, di laptop yang saya gunakan ini ketika sudah pertama kali menginstal dan juga mengatur, nah jadi untuk selanjutnya gitu ya. Nah jadi untuk selanjutnya ketika saya menginstal itu saya tidak perlu lagi mengatur lagi gitu. Jadi sudah langsung tertanam settingannya di laptop yang saya gunakan ini. Nah, karena di sini kan saya menggunakan program yang versi jamu ya, atau versi portable gitu. Jadi ketika Windows Defender-nya aktif atau antivirusnya aktif, nah itu otomatis akan kemakan oleh antivirus gitu. Karena memang bukan program yang berbayar ya gitu. Oke. Nah, jadi sekarang gimana sih gitu ya cara menggunakan atau cara menginstalnya ya untuk program Bandicam ini. Nanti untuk programnya silahkan kalian bisa cek di kolom deskripsi video ini ya. Oke, nah jadi sebelum kalian menginstal program Bandicam, di sini kalian harus menonaktifkan antivirus yang ada pada laptop kalian terlebih dahulu gitu ya. Nah, untuk di laptop yang saya gunakan ini hanya ada antivirus Windows Defender ya, saya tidak menggunakan antivirus lain. Silakan untuk menggunakan antivirus lain kalian bisa cari sendiri ya untuk tutorialnya bagaimana cara menonaktifkannya. Oke, di sini saya ingin nonaktifkan terlebih dahulu untuk program Windows Defender-nya. Nah, di sini juga untuk cara menonaktifkan Windows Defender sudah sering sekali ya saya bahas. Nah, di sini saya ingin menonaktifkan terlebih dahulu ya untuk program Windows Defender-nya. Oke, di sini kita tekan Windows I. Settings. Oke, setting, lalu kita tekan tab sekali. Settings window, list, systems. Oke, sistem, kita tekan tombol ending. And update and security. Oke, update and security, kita tekan enter. Settings window. Selanjutnya kita tekan tab sekali. List, Windows update. Windows update, kita panah bawah, pilih Windows security. Delivery, Windows security. Windows security, kita tekan enter. Windows security. Nah, setelah itu kita tekan tab. Open Windows security. Di sini ada open Windows security, kita tekan tab lagi. Virus and threat protection actions needed button. Oke, ini ya. Open tab. Virus and threat protect.
Virus and Threat Protection, kita tekan enter. Enter. Oke, setelah itu kita tekan tab lagi sampai menuju menu Virus Windows Threat Security. Protection, Manage Virus and Setting Threat Protection Link. tab. Scan tab. Allow threat tab. Protection history tab. Virus and Threat Protection Settings grouping. Manage Settings link. Oke, yang ini ya, Virus Threat Protection, Manage Setting Link, kita tekan enter. Enter. Virus and Threat Protection Settings. Real time protection toggle button pressed. Oke, di sini keterangannya real time toggle button press, kita not press, tekan spasi. Space not pressed. Kita no check ya. Cloud delivered protection toggle button pressed. Oke, di sini press, Not kita not press space lagi. not pressed. Kita tekan tab Tab. lagi. Automatic sample submission toggle button pressed. Oke, di sini kita tekan Space not pressed. not press, kita tekan tab lagi. Submit asset tab. Tamper protection toggle button pressed. Oke, di sini juga kita tekan spasi, kita not press. Space not pressed. Oke, nah selanjutnya di sini kita baru menginstal program Bandicam-nya. Nah, tapi untuk jendela Windows Defender-nya ini jangan kalian tutup ya, atau jangan kalian close, karena kalau kalian tutup nanti akan otomatis dia akan aktif sendiri gitu untuk Windows Defender-nya. Nah, di sini jadi kalian tekan saja Windows D atau Windows M ya untuk menuju ke desktop. D. Folder view list. Zoom 13 of 18. Oke, nah setelah kalian sudah berhasil ya menonaktifkan Windows Defender-nya, nah selanjutnya di sini saya akan masuk terlebih dahulu ke dalam program sistem penyimpanan ya untuk menginstal program Bandicam-nya. Run dialog D. D. Enter. Desktop list. Local disk D. Window 3 view S. Items view list. Script Talks S. Software support enter. Items view bandicam.v4621699.qia2 of 2. Oke, ini ya saya menggunakan program yang ini. bandicam.v4621699. Kita tekan enter, masuk ke dalam foldernya. Enter. Items view list. Bandicam portable not selected. Oke, Bandicam portable ya. Nah, kita pilih yang atau install file yang CMD-nya ya. Bandicam portable silent.install.cmd 4 of 5. Ini ya, command from ya. silent.install.cmd 4 of 5. Oke, silent.install cmd ya. Kita tekan enter di sini. Enter. C. Windows System 32 cmd.exe terminal blank. Oke, nah Silent mode SHH. Jika very silent not found, abaikan. Oke, setelah itu kita tunggu terlebih dahulu sampai prosesnya selesai. Oke, nah di sini sambil menunggu, boleh kalian yang menyukai video ini silahkan di like. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya, agar channel Dunia Netra bisa semakin berkembang dan saya makin semangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih. Oke, nah di sini kita tunggu prosesnya, atau kalian bisa cek untuk prosesnya bisa menekan tombol insert B atau caps lock B ya bagi pengguna screen reader atau pembaca. WinRAR dialog. C. Windows System 32 cmd.exe terminal blank. bandicam.v4621699.qia window. Items view list. Silent.install. Oke, nah di sini prosesnya sudah selesai. Ini kita tutup saja foldernya. Desktop list. Zoom 13 of 19. Oke, nah untuk sort, nah di sini langsung terbuka jendela browser Microsoft Edge ya. Bandicam 19 of 19. Sebentar. Untitled profiles. Nah ini ya. Nah ini kita tutup juga ya untuk jendela browser Microsoft Edge-nya. Desktop list. Bandicam 19. Oke, nah ini sudah langsung ada di desktop ya untuk shortcut-nya ya. Nah kalian bisa langsung saja tekan enter. Dunia Netra. Bandicam 19 of 19. Tekan enter di sini. Enter. Untuk membuka programnya. Nah, jika misalkan di sini masih belum keterangan terbuka gitu ya, kalian Dunia Bandicam. coba tekan enter lagi. Enter. Nah, lalu kalian bisa tekan Alt Tab ya. Oke, kita tunggu dulu sampai program terbuka. Lalu kita tekan Alt Tab. Windows setting meeting Zoom Windows meeting control Zoom Windows security. Bentar, sini Desktop list. kita coba Bandicam 19 of 19. ulangi lagi ya. Enter. Enter lagi. Applications. Oke, masih Escape. belum terbuka. Bandicam 19 of 9. Windows Bandicam row 1 kolom 5. Nah, ini ya sudah terbuka. Nah, kurangnya seperti itu ya sahabat Netra ya. Maksudnya kurangnya dari aplikasi Bandicam ini, jadi kita harus pastikan dulu gitu programnya ini sudah terbuka atau belum. Nah, jika sudah terbuka, sudah masuk ke dalam program Bandicam-nya, kalian bisa tekan tombol aplikasi. Konteks menu. Oke, lalu panah bawah. Open output folder row. Nah, di sini ada open output folder. Output file listo.
output file list. Screen recording mode rectangle S. At sini screen recorder. Screen recording mode full screen S. Oke, screen recording mode full screen. Screen recording mode around mouse S. Ya, screen recording mode around. Game recording mode G. Game recording. Device recording mode D. Device recording. Settings submenu S. Nah, jadi kalian ketika baru pertama kali gitu ya menginstal program Bandicam ini, kalian masuk terlebih dahulu ke dalam menu setting. Settings general S. Ya, di sana ada general. Settings general S. Settings video S. Ada setting video. Nah, jadi nanti kalian minta bantuan orang awas untuk masuk ke dalam menu setting video ini ya. Nah, nanti Bandicam dialog. Nah, karena di sini tidak terbaca sahabat Netra nih sama screen reader sama sekali tidak terbaca. Maupun kalian pakai JAWS, pakai NVDA maupun pakai apa ya? Ya focus mode atau browse mode gitu ya untuk di itunya ya atau apa di program NVDA gitu ya nggak kebaca gitu sama screen reader NVDA ataupun menggunakan Rujos to PC untuk JAWS gitu ya tetap nggak kebaca juga gitu. Nah, jadi di sini ya oke, pokoknya kalian itu untuk settingnya harus minta bantuan orang awas atau orang melek terlebih dahulu ya untuk bantu klik bagian mikrofonnya lalu buat sampai 100% gitu ya untuk mikrofonnya. Nah, lalu sekarang bagaimana? Ini saya anggap kalian sudah men-settingnya atau mengaturnya ya. Nah, lalu bagaimana kita cara menggunakan program Bandicam ini? Nah, jadi kalian bisa tekan tombol aplikasi, konteks menu, lalu panah bawah pilih menu screen recording mode full screen ya. Open output screen recording mode rectangle. Screen recording mode full screen S. Oke, ini ya. Screen recording mode full screen, kita tekan enter. Bandicam dialog unknown. Oke, nah jadi untuk memulai perekaman kalian bisa menekan tombol F12 ya. Untuk memulai perekaman kalian bisa menekan tombol F12. Nah, jadi di sini kalian juga harus pastikan jangan salah tekan tombol F12 ya. Karena oke, di sini saya tekan dulu ya. Nah, di sini saya sudah mulai merekam nih. Nah, kurangnya dari aplikasi ini selanjutnya adalah kita nggak tahu nih apakah sudah mulai merekam atau belum karena tidak ada keterangan start recording atau mulai merekam gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu ya. Oke, nah kita coba ini apakah sudah ada suara saya atau belum, nanti kita coba cek ya karena saya sebelumnya sudah pernah mengaturnya. Jadi biasanya gitu ya ketika saya gunakan kembali itu saya tidak perlu mengaturnya lagi gitu karena settingannya sudah tertanam di laptop yang saya gunakan ini. Oke, nah sekarang kita coba ini kita ke Windows D ya. Jadi untuk jendela Bandicam-nya ini jangan ditutup ya gitu. Jadi kita tekan aja Windows D ya, kita langsung minimize saja. Folder view list. Bandicam 9. Nah, selanjutnya di sini misalkan kita masuk ke Microsoft Word. Start window, search window. D. Word 2016 app. Oke, Word 2016. Enter. Bentar. Ini agak lemot ya kalau menggunakan vocalizer. Meeting Word. Oke, Word. harus alt tab terlebih dahulu ya kalau menggunakan vocalizer. Nah, di sini nggak tahu kenapa nih gitu. Terkesan kayaknya lemot banget kalau pakai vocalizer. Berbeda dengan menggunakan Eloquence ya. Escape. Oke, di sini kita tekan escape. Blank. Nah, di sini ya kita coba. Misalkan saya ketik di sini J A N G A N jangan P E R. Baca space E baca space P. ya, jangan L U P A lupa K L L I K E O T coma space L U B S C R I B E subscribe space N space S A R E. Oke, misalkan ini. Jangan lupa klik like, comment, subscribe and share. Nah, itu ya. Nah, kita juga ini langsung tekan Alt. Ribbon tab stop control, home tab select. Kita coba ya ini. Insert tab. Nah, itu ya. Oke, nanti kita coba akan terbaca atau tidak atau terdengar atau tidak ya oleh Bandicam atau terekam atau tidak gitu. References tab selected all. Escape. Microsoft. Nah, misalkan jangan lupa klik like, select all. Ya, select all, kita masuk misalkan ke font. Font dialog, font, edit alt. Oke, di sini Class heading, kita agency FBT, Tahoma, template, Times New Roman tab, font style, edit, italic, bold, tab, size, edit alt plus S, 14, 6, 20. Tab, font color, automatic enter. Ini automatic button. Tab, okay. Small tab, alt tab, hidden check tab, set tab, text if tab, OK button enter. Document 1 word, Microsoft
Page 1 section 1 jangan lupa klik like, comment, home, J. Kita coba cek insert F. Style normal times New Roman 20 point default color bold align left line spacing 1.1 lines. Oke, nah misalkan cukup ya di sini ya. Nah, jadi untuk mulai merekam menekan tombol F12, lalu untuk men-stop rekaman pun kalian bisa menekan tombol F12 ya. Ini saya tutup terlebih dahulu untuk jendela Microsoft Word-nya. Microsoft don't save but enter. Pilih don't save. Desktop list. Oke, di sini kita langsung tekan F12 ya untuk men-stop rekaman. Oke, jangan salah tekan. Nah, sudah. Nah, sekarang kita cek ya bagaimana hasil perekamannya dengan menggunakan Bandicam. Oke, masuk ke Windows Explorer ya, tekan Windows. File Explorer window, items review, level 1. Dia ada atau disimpan di folder dokumen ya. Downloads, documents, Ya, tersimpannya di folder dokumen. items, Zoom, Bandicam, Lalu di folder Bandicam. enter. Items view list, Bandicam, Oke, ini ya. Hanya satu-satunya, kita coba buka ya. enter. Coba play. Movies and TV. Nah, di sini saya sudah Pause. mulai merekam nih. Nah, kurangnya dari aplikasi ini selanjutnya adalah kita nggak tahu nih apakah sudah mulai merekam atau belum karena tidak ada keterangan start recording atau mulai merekam gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu ya. Oke, nah kita coba ini apakah sudah ada suara saya atau belum, nanti kita coba cek ya karena saya sebelumnya sudah pernah mengaturnya. Jadi biasanya gitu ya ketika saya gunakan kembali itu saya tidak perlu mengaturnya lagi gitu karena settingannya sudah tertanam di laptop yang saya gunakan ini. Oke, nah sekarang kita coba ini kita ke Windows D ya. Jadi untuk jendela Bandicam-nya ini jangan ditutup ya gitu. Jadi kita tekan aja Windows D ya, kita langsung minimize saja. Folder view Kita list. ke desktop. Bandicam 9. Nah, selanjutnya di sini misalkan kita masuk ke Microsoft Word. Start window. Search window. D. Word 2016 app. Oke, Word 2016. Enter. Enter. Ini agak lemot ya kalau menggunakan vocalizer. Meeting ke Word. Oke, kita Word. harus alt tab terlebih dahulu ya kalau menggunakan vocalizer. Nah, di sini nggak tahu kenapa nih gitu. Terkesan kayaknya lemot banget kalau pakai vocalizer. Berbeda dengan menggunakan Eloquence ya. Escape. Oke, di sini kita tekan escape. Blank. Nah, di sini ya kita coba. Misalkan saya ketik di sini. J A N G A N jangan P E R. Baca space E baca space P. Oke, jangan. L U P A lupa K L L I K E O T Jomet space F U B S C F I B E subscribe space Subscribe. N space S A R E. Oke, misalkan ini. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, and share. Nah, itu ya. Nah, kita juga ini langsung tekan alt. Ribbon tab stop control, home tab Oke, select, kita coba ya ini. insert tab, Nah, itu ya. Oke, nanti kita coba akan terbaca atau tidak atau terdengar atau tidak ya oleh Bandicam atau terekam atau tidak gitu. references tab selected Oke. Alt SK. Nah, Microsoft. kita cukup. Nah, misalkan di sini. Jangan lupa klik like, cok select all, Oke, select all. Kita masuk misalkan ke font. font dialog, font edit alt, Oke, di sini Mas misalkan Hadi, kita Agency pilih Times FBA. New Roman. Tahoma, tempat Times New Roman tab, font style, edit italic, bold Bold. tab, size edit alt plus S Saya misalkan di sini 14, kita 6, buat 20, 20. font color automatic Oke, and ini automatic button. Kita tekan tab lagi sampai OK small button. tab, alt tab, hidden check tab, set tab, text if tab, OK button enter. Document 1 word, Microsoft, page 1 section 1 jangan lupa klik like, comment, home, J. Kita coba cek insert F. Style normal times New Roman 20 points default color bold align left line spacing 1.1 lines. Oke, nah misalkan cukup ya di sini ya. Nah, jadi untuk mulai merekam menekan tombol F12, lalu untuk men-stop rekaman pun kalian bisa menekan tombol F12 ya. Ini saya tutup terlebih dahulu untuk jendela Microsoft Word-nya. Microsoft don't save but Nah, kita enter. pilih don't save. Desktop list. Oke, di sini kita langsung tekan F12 ya untuk men-stop rekaman. Oke, jangan salah tekan. Play. Oke, nah itu ya.
bagaimana cara menggunakan dan cara menginstal program Pedicab. Oke, nah untuk yang selanjutnya adalah saya menggunakan program perekam layar dari Zoom. Nah, sebenarnya kan di dalam program Zoom gitu ya, itu sudah terdapat fitur recording. Nah, khususnya di sini untuk kalian yang menjadi hostnya ya. Nah, tentunya di situ terdapat fitur recording. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, mungkin saya nanti dari sign in terlebih dahulu gitu ya. Lalu bagaimana cara agar bisa merekam layar yang ada pada laptop yang kita gunakan. Oke, nah di sini kita langsung saja menuju ke tutorial selanjutnya untuk penggunaan program perekam layar Zoom Meeting. Baik, sahabat Netra, untuk selanjutnya bagaimana cara menggunakan program Zoom Meeting sebagai perekam layar di laptop ataupun di PC yang kita gunakan. Iya, syarat utamanya adalah di sini kalian harus memiliki akun Zoom Meeting tentunya ya. Dan silakan kalian login atau sign in ya dengan akun Zoom Meeting kalian. Dan di sini kalian harus menjadi hostnya ya. Jadi syarat utamanya itu ya. Dan jangan lupa juga gitu, pastikan laptop ataupun PC yang kalian gunakan ini sudah terhubung ke jaringan internet. Nah, jadi kita membutuhkan koneksi internet ya. Itu untuk menggunakan program Zoom Meeting ini. Oke, nah sekarang di sini kita langsung masuk saja nih ya ke dalam program Zoom-nya. Bandage Zoom 13 of 9. Oke, Zoom, kita tekan enter di sini. Enter. Zoom Cloud Meetings window. Oke. Profile 1 Microsoft Edge Nah, di window. sini. Loading complete. Zoom Cloud Meetings window. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini kita sign in terlebih dahulu ya. Oke, kita bisa tekan tombol tab. Join Namita. Sign in button. Enter. Enter. .zoom.us selected. Email edit. Enter your email. Oke, di sini buat kalian yang belum membuat akun Zoom Meeting, di sini sudah tidak saya bahas lagi ya. Silakan kalian bisa cek di playlist Dunia Netra ya, di bagian playlist Dunia Zoom Meeting. Oke, di sini setelah kalian sudah klik atau enter di menu sign in, kalian bisa tekan tab sampai menuju menu sign in with Google button. Tab. Password tab. Forgot tab. Keep list tab. Sign tab. Sign in with Google button. Oke, sign in with Google button, kita tekan enter di sini. Enter. Untit lab profile 1 Microsoft Edge window. Load heading level 1 pilih akun. Oke, di sini kita dianjurkan untuk pilih akun. Nah, tapi kembali lagi ya, catatan ya. Di sini jika kalian sudah login atau sudah sign in ya di browser yang kalian gunakan ini. Nah, kalau di sini kan kita langsung masuk dibawa ke Microsoft Edge. Nah, kebetulan saya sudah sign in email saya. Nah, jadi langsung ada pilihannya di sini. Untuk melanjutkan button on. List with dua items link Sofyan Sukmana. Oke, link Sofyan Sukmana. Link berkibar 1945@gmail.com. Oke, kalau misalkan di sini tidak ada akun kalian pilih link gunakan akun yang lain. Gunakan akun yang lain ya. Oke, nanti kalian bisa masukkan emailnya dan passwordnya. Oke, di sini kita langsung saja. Link berkibar 1945@gmail.com. Nah, ini ya, berkibar 1945@gmail.com. Kita langsung tekan enter. Enter. Blank. Loading page. Document busy loading complete. This site is trying to open Zoom. Oke, di sini setelah itu kita bisa tekan tab sampai menuju menu open button. Tab. Always allow tab. Open baca 1 of 2. Oke, open button ya. Kita tekan enter di sini di menu open button. Enter. Login connecting alert. Zoom Cloud Meetings window. Oke, connecting alert ya. Oke, nah setelah kita sudah berhasil untuk sign in gitu ya, di sini kita pilih menu Start Meeting button atau Start Meeting Video button ya. Jika kalian di sini tidak mengaktifkan ketika pertama kali masuk Zoom Meeting dan sudah langsung aktif videonya ya. Tab Control Meeting Tab Selected Check. Oke, di sini kalian bisa tekan tab. List Expanded Alert. Tab Zoom Sofyan Suta. The first tab. Tab Control Upcoming Meetings tab. Schedule Meet tab. Meeting Lead tab. My Personal tab. Personal Meet tab. Start Meeting button. Oke, ini ya Start Meeting button ya atau Start Meeting Video button. Oke, di sini kita bisa tekan enter. Nah, di sini berarti kita sebagai hostnya ya. Oke, di sini kita berarti sebagai hostnya. Enter di sini. You are connected to computer audio alert. You are in the meeting hosted by Sofyan Sukmana with 1 participants. Oke, nah setelah kita sudah berhasil untuk menjadi host ya atau membuka ruang meetingnya, di sini kita pilih menu share screen ya. Zoom meeting information button.
Oke. Tab. Turn on original sub. Bisa menekan tombol tab sampai menuju share screen button atau bisa tekan Alt S untuk shortcutnya ya. Sini kita langsung tekan Alt S. Select a window or an application. Oke, lalu kita tekan tab. Tab control. Basic tabs. Yang bagian ada keterangan soundnya kita centang ya, agar suara audionya bisa terdengar. Tab. Sharing list box. Press arrow tab. Share sound checkbox not check. Nah ini ya, share sound checkbox no check, kita tekan spasi. Space check. Kita centang ya, lalu kita tekan tab sampai menuju menu share screen button. Tab. Select tab. Optimize tab. Share screen button. Oke, share screen button. Enter. Nah, kenapa sih kita harus share screen? Ya agar bisa terekam ya untuk jendela yang ada pada laptop kita atau layar monitor laptop yang kita gunakan atau PC yang kita gunakan. Nah, selanjutnya bagaimana gitu untuk merekamnya? Nah, di dalam program Zoom Meeting, di sini kan kita sudah terdapat menu record ya atau rekam. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Kalian bisa tekan tombol tab sampai menuju menu record button atau kalian bisa tekan tombol Alt R untuk shortcutnya ya. Oke, shortcut untuk mulai merekam, kalian bisa tekan tombol Alt R. Oke, di sini saya langsung tekan tombol Alt R ya. This meeting is being recorded alert. Oke, this meeting recording alert ya, sudah mulai merekam di sini ya. Oke, nah selanjutnya ya sudah, kita boleh minimize saja nih untuk Zoom meetingnya ya. Kita minimize saja, tekan Windows D atau Windows M. Folder view list. Zoom 13. Nah, sekarang berada di desktopnya, berarti sedang merekam bagian desktop. Nah, misalkan di sini sebagai contoh saya masuk ke Notepad ya. Search window, search box N A Notepad app. Oke, misalkan ke program Notepad saya masuk. Untit flat Notepad. Text editor edit multiline blank blank Oke, blank. ini sebagai contoh saja. Hai S M U A N Y A semuanya. Oke, Space. misalkan Hai semuanya. hai semuanya gitu ya. Nah, misalkan sudah nih. Nah, sudah. Nah, kalian boleh kalian tutup dulu atau boleh kalian tekan tombol Alt Tab langsung menuju ke ruang meetingnya ya, atau ruang Zoom meetingnya tersebut. Di sini saya tutup dulu aja. Notepad dialog. Don't save button. Ya, saya pilih don't save. Enter. Desktop link. Oke, ini kita langsung tekan Alt Tab. Meeting controls. Meeting controls. Oke, meeting control. Nah, untuk memulai tadi kan kita menekan tombol Alt R ya. Nah, untuk memberhentikan atau menstopnya kita bisa tekan tombol Alt R juga ya. Gitu. Untuk mempause tekan Alt P ya. Jadi untuk memulai tekan Alt R, untuk mempause ya atau menjeda bisa tekan Alt P, lalu untuk memberhentikan tekan Alt R kembali ya. Tekan Alt R. Saya tekan Alt R di sini. Meeting recording is stopped alert. Oke, meeting recording is stop alert ya. Oke, untuk proses perekamannya sudah berhenti. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mengambil filenya gitu, bisa mendapatkan filenya. Nah, di sini kita harus leave terlebih dahulu atau keluar dari Zoom meeting ini ya. Nah, kita harus keluar dulu dari menu Zoom meetingnya, pilih menu end meeting button ya. Pilih menu end meeting button gitu atau leave meeting button. Nah, di sini kalian bisa langsung menggunakan shortcut saja, tekan Alt key ya, atau kalian bisa tekan tab sampai menuju end meeting button. Tapi jangan lupa kalau misalkan di sini kalian sedang melakukan share screen, itu di stop terlebih dahulu ya. Untuk jendela share screen-nya ini kalian stop terlebih dahulu. Oke, di sini kita langsung saja tekan Alt key ya. Alt dengan huruf key. End meeting or leave meeting window. Oke, end meeting or leave meeting kita tekan tab. Leave meeting button. Oke, leave meeting button kita tekan enter di sini. Enter. Desktop list. Zoom window. Zoom converting the meeting recording window. Oke, Zoom langsung melakukan 13%. converting ya. 25%. Yang sebelumnya tadi sudah kita 40%. rekam ya. 53%. Oke, kita tunggu prosesnya. 68%. 84%. 98 the meeting. Zoom window. 2021-06-0714. Oke, nah ini untuk prosesnya sudah selesai. Untuk convertingnya kita coba cek filenya. Items Zoom 0.mp4. Oke, ini ya Zoom 0. Zoom 0.mp4 Oke, Zoom 0 mp4 Zoom 0 ya .mp4 ya. Oke, nah kalau misalkan di sini kalian melakukan recordingnya 2 kali ya berarti nanti akan ada Zoom 1, Zoom 2 kali ya, Zoom 2 gitu kan. Jadi dimulai dari 0 dulu di sini. Gitu. Oke. Di sini kita tekan enter, kita coba ya, play. Enter. Now playing Zoom 0. This is pause button. Alert. Oke, this meeting recording alert ya sudah mulai merekam di sini ya. Oke, nah selanjutnya ya sudah kita boleh minimize saja nih untuk Zoom meetingnya ya. Kita minimize saja, tekan Windows D atau Windows M.
Folder view list. Zoom 13. Nah, sekarang berada di desktopnya, berarti sedang merekam bagian desktop. Nah, misalkan di sini sebagai contoh saya masuk ke Notepad. Search window. Search box N A Notepad app. Oke, misalkan ke program Notepad, Enter. masuk. Untitled Notepad. Text editor edit multiline blank. Sebagai contoh saja. Hi S M U A N Y A semuanya. Space. Hai semuanya. Hai semuanya gitu ya. Nah, misalkan sudah nih, sudah. Nah, kalian boleh kalian tutup dulu atau boleh kalian tekan tombol Alt Tab langsung menuju ke ruang meetingnya ya, atau ruang Zoom meetingnya tersebut. Ke sini saya tutup dulu aja. Notepad dialog. Don't save button. Bisa pilih don't save. Desktop link. Ini kita langsung tekan Alt Tab. Meeting controls. Meeting control. Nah, untuk memulai tadi kan kita menekan tombol Alt R ya. Nah, untuk memberhentikan atau men-stopnya kita bisa tekan tombol Alt R juga ya. Gitu. Untuk mempause tekan Alt P ya. Jadi untuk memulai tekan Alt R, untuk mempause ya atau menjeda bisa tekan Alt P, lalu untuk memberhentikan tekan Alt R kembali ya. Tekan Alt R. Saya tekan Alt R di sini. Play. Oke, nah seperti itu ya sahabat Netra, dan itu juga dua perekam layar yang biasanya saya gunakan untuk sebagai tutorial ya di laptop ataupun di PC yang saya gunakan. Nah, semoga tutorial kali ini dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk sahabat Netra semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas berkarya.